Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi menjelang siang ini kita tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas rutin kita seperti biasa. Selawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya yang diluangkan pada acara ini di ruangan ini. Saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Jadi ini adalah tugas saya di modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Bapak Ibu semua, tentunya kita sudah tahu bahwa budaya positif itu adalah langkah-langkah yang kita ambil untuk kita terapkan pada anak didik kita sehari-hari. Nah, di sini pada budaya positif itu ada perannya, peran reflektif, ada inovatif, ada mandiri, ada kolaboratif, berpihak pada murid. Ini nilai-nilai yang saya tuangkan pada budaya positif. Pada nilai mandiri, ya, mandiri artinya kita memberikan nilai itu kepada anak-anak, ya, kita tanamkan kepada anak-anak bahwa mandiri itu sangat penting. Karena apa? Jika anak itu sudah mandiri, dia akan siap, ya, siap untuk melakukan apapun yang kita berikan. Ada kolaboratif. Jadi kolaboratif di situ artinya anak-anak kita ajarkan dan termasuk kita juga berkolaborasi. Jadi kalau kita berkolaborasi dengan teman-teman kita, teman sejawat yang baik dalam satuan pendidikan kita maupun yang di luar satuan pendidikan kita. Artinya kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Nah, kalau di dalam satuan pendidikan kita ada guru, ada tenaga pendidikan, termasuk juga ada komite orang tua murid. Nah, itu kita tanamkan berkolaborasi. Siswa juga bisa kita ajak untuk berkolaborasi. Dengan kolaborasi, semua kegiatan pekerjaan itu akan mudah kita jalankan. Jadi intinya, dengan siapapun kita harus berkolaborasi. Terus ada nilai juga yang saya tanamkan di situ, yaitu berpihak pada murid. Berpihak pada murid artinya pembelajaran kita itu bukan hanya kita yang aktif. Mungkin kita bisa merasakan ini jika kita lakukan, ya, kita alami, kita lakukan, kita terapkan kepada anak. Artinya begini, pembelajaran berpihak pada murid itu bukan hanya guru yang
melainkan siswa. Bagaimana mengaktifkan siswa dalam belajar? Kita sesuaikan dengan metode, kita pilih metode yang tepat. Apa sih yang kita berikan pembelajaran itu kepada murid supaya muridnya merasa nyaman, aktif. Berbalik dengan dahulu, kalau saya pribadi, dahulu kita cenderung banyak ceramah, maka yang aktif. Ya. Nah, di sini saya mengambil nilai berpihak pada murid itu sesuai dengan modul yang sudah diajari dan juga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sesuai juga dengan peran dan nilai guru penggerak, isi guru penggerak yang saya ambil. Maka berpihak pada murid itu akan lebih membawa makna yang lebih baik bagi anak-anak. Jadi intinya, kalau pembelajaran itu kita berikan kepada murid dengan metode yang tepat, murid juga akan antusias untuk belajar. Mohon izin dan mohon maaf, bukan mengajari, tapi kita merubah pola ajar yang selama ini mungkin belum tepat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita adalah sebagai fasilitator sesuai dengan kodrat zaman, kodrat lahirnya, bahwa kita itu menuntun anak-anak untuk belajar. Jadi di situ kita akan memberikan pembelajaran yang aktif. Terus nilai selanjutnya yaitu nilai inovatif. Nah, inovatif di sini maksudnya kita selalu mengupdate diri ya. Kalau sekarang enak sumber belajar itu bukan hanya buku. Jadi kita ada internet, ada buku digital, dan berbagai sumber-sumber lainnya. Tentunya pada zaman sekarang kita sebaiknya menerapkan atau menggunakan teknologi, karena biasanya anak-anak itu jika kita ajak ya, ke teknologi seperti kita menggunakan Chromebook, handphone, dia akan lebih tertarik untuk belajar. Nanti Bapak Ibu boleh praktikkan di kelas masing-masing untuk menguji atau kita melihat kenyataannya. Dan inovatif juga, kita sebagai guru harus membuka diri. Nah, ini agak susah memang kita di inovatif. Membuka diri artinya kita harus berinovasi. Kita harus belajar dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin atau melihat dari internet. Nah, inovasi apa yang akan kita berikan? Jadi sebagai guru kita diharapkan jangan selalu
selalu berada di zona nyaman. Artinya zona nyaman itu ya begitu-begitu saja. Kita diharapkan untuk berinovasi. Lanjut, nilai yang saya berikan di sana yaitu reflektif. Nah, sebagai guru kita harus merefleksi diri kita. Ya, apa yang sudah kita berikan kepada anak didik kita, apa yang sudah kita berikan dengan teman sejawat kita, apa yang sudah kita berikan dengan atasan kita. Nah, itu kita perlu refleksi. Jadi tidak ada salahnya kalau kita selalu membuka diri kita. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi murid. Nah, ini yang perlu kita cermati. Ya. Kita cermati bersama, apakah pertanyaan itu bisa kita jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan komentarnya. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Bagaimana? Bisa nggak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan murid? Bisa. Tapi hukumannya kemana-mana dulu. Ya. Yang mendidik. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah Positif. dapat meningkatkan disiplin murid. Dapat. Dapat. Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi murid. Dapat. Bisa. Ya. Ini sebagai pertanyaan pemantik. Ya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Ini ada perubahan paradigma. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Jadi kita amati ada kegiatan kepala tangan. Biasanya kita melihat kepala tangan itu, kalau kita perhatikan sehari-hari, biasanya orang marah kan dengan kepala tangan. Bisa mengancam, orang emosi, marah. Apakah yang terjadi? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Jadi itu perubahan paradigma. Kita memasuki kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki
Di situ ada merdeka, merdeka ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita ambil salin dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013, ada di buku halaman 469. Nah, di sini saya izin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, semoga nanti bermanfaat untuk kita semua. Kita akan lihat dari pertanyaan pemantik yang sudah diberikan tadi. Jadi budaya positif adalah keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mampu memimpin diri sendiri, kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi itu budaya positif. Kita lanjut. Konsep inti budaya positif. Nah, di situ ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bahwa kita tahu profil pelajar Pancasila itu ada di lingkaran ini. Ada ini. Itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, ada mandiri. Nah, ini tentunya kita sudah paham ya. Di kurikulum Merdeka inilah yang akan kita tanamkan kepada murid-murid kita tentang profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu di kelas mungkin sudah menempel profil pelajar Pancasila, sudah menerapkan dengan anak-anak. Ya. Kreatif, anak-anak kita dituntut untuk berkreatif, kreasi. Nah, artinya mereka kita berikan kebebasan, bebas dalam arti kata tidak melanggar ya. Silakan mereka berkreasi, kreativitas mereka keluarkan. Jadi kita tidak terfokus. Jadi perbedaannya itu kalau dulu mungkin kita itu hanya mengikuti pembelajaran dari buku saja. Jadi anak-anak kurang bebas, tidak bisa berkreasi. Jadi kalau sekarang itu anak-anak bukan semaunya ya, berbeda nanti. Dia bebas berkreasi, tetapi tetap di dalam kontrol yang bagus. Ada bergotong royongnya dalam pembelajaran. Bergotong royong artinya kerja kelompok, mengerjakan pekerjaan kelasnya. Bukan gotong royong di dalam
ulangan, berbeda. Bernalar kritis. Anak-anak, kita pancing dengan pertanyaan pemantik. Jadi kita berikan pertanyaan, silakan mereka mengutarakan apa jawaban dari pertanyaan yang kita berikan. Beriman dan bertakwa, kita sudah menerapkannya, yaitu adanya sapa salam, kegiatan tafakur, ya, ada salat duha, ada ceramahnya. Artinya pembelajaran yang kita berikan sudah mengarah ke paradigma baru. Kita sudah menerapkan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, ya, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin kita juga selama ini pernah menerapkan yang ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pernah nggak? Mudah-mudahan tidak di sini. Itu anggapan kita bahwa orang dewasa itu dia seakan-akan berkuasa. Dan ada juga ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita kadang merasa bahwa kita sebagai seorang guru kita merasa benar. Padahal belum tentu kita benar. Terkadang murid itu banyak kok yang benar, ya, pendapatnya, usulnya. Makanya miskonsepsi yang seperti ini sebaiknya kita tinggalkan. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kalau pada stimulus respon, realitasnya itu kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas itu kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Paradigma itu kan berbeda-beda, tergantung orang yang memandangnya, sudut pandang yang berbeda. Ada yang mengatakan hukuman itu bagus, ada yang tidak. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Nah, di stimulus respon, kita tidak bisa harus mengubah cara pandang orang itu. Harus sama dengan kita, tidak. Karena kita juga manusia itu adalah makhluk yang unik, tentunya tidak sama. Setiap orang pasti berbeda. Kita ada teori kontrol. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini kita lihat anak-anak. Kita sering mengamati anak-anak di dalam kelas. Pada saat
dia melakukan perilaku buruk, kita akan menyalahkan anak tersebut. Padahal dia mempunyai tujuan yang diinginkannya. Seperti misalnya dia selalu minta perhatian, selalu nakal, gangguin teman. Artinya anak itu mungkin tujuannya meminta kasih sayang dari gurunya. Bisa jadi di rumah dia kurang mendapat kasih sayang. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Jadi kita sendiri mengontrol diri kita. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau pada teori kontrolnya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kira-kira benar nggak? Kira-kira gimana? Kita bisa mengontrol orang lain? Tidak. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Iya, kalau kita paksakan susah. Jadi kita harus berkolaborasi. Kita pastinya tidak sama. Begitupun murid-murid kita. Model berpikirnya menang atau kalah. Kalau pada teori kontrol, model berpikirnya selalu menang. Nah, ini kita diharapkan mengubah dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini harapannya agar kita dapat terapkan ke murid-murid kita di kelas. Nah, ini ada disiplin positif, banyak pendapat gitu ya. Jadi teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ada substansi judul. Di situ Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda. Ini penjelasan yang tadi. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu ada. Terus ada semua perilaku memiliki tujuan, sama tadi bisa Bapak Ibu baca ya. Itu ada 5 kebiasaan dasar manusia. Jadi ada 5 posisi kontrol itu. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Kelima, sebagai manajer. Jadi itu 5 posisi kontrol. Nah, kita berada di mana? Di antara kelima. Sebagai penghukum kan? Sebagai pembuat rasa bersalah kan? Sebagai teman kan? Ya? Sebagai pemantau kan? Atau sebagai manajer? Nah, dari sana 5
posisi kontrol kita ambil ke segitiga restitusi. Segitiga restitusinya yang pertama oh ya, segitiga restitusi itu menstabilkan hukuman. Yang kedua, validasi kebutuhan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, inilah segitiga restitusi yang kita ambil. Jadi jika anak mempunyai permasalahan, nah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Artinya kita tidak langsung plek menyalahkan anak, menjudge anak, ya kan? Semisal dia mempunyai salah, ini yang kita lakukan. Kita jangan anak itu dipojokkan. Kita ambil dulu langkah-langkah restitusinya. Menanyakan apakah benar kamu melakukan kesalahan itu, atau anak ini sering terlambat ke sekolah. Kita panggil anak itu, kita tanyakan, apa benar kamu sering terlambat? Kita ajak anak berbicara. Setelah kita menanyakan kebenarannya, biasanya anak itu kan jujur. Kita tanya, dia akan mengungkapkan lagi alasannya. Kita tanya lagi, bagus tidak jika dia sering terlambat? Kita tanya lagi, bagaimana cara menyikapinya supaya tidak terlambat? Artinya kita menerapkan segitiga restitusi itu jika ada permasalahan atau kasus yang dialami oleh anak. Memang sebelum kita ada paradigma baru, kita terkadang seakan-akan kita memaksa anak, menyalahkan anak, membuat anak merasa bersalah. Kadang kita marah-marah, kenapa kamu terlambat ini, terlambat terus? Atau anak tidak seragam, kita tanya, benar nggak nak baju kamu hari ini? Jika dia merasa bersalah, saya tidak seragam. Kenapa tidak seragam? Mungkin bajunya belum dicuci, iya kan? Mungkin orang tuanya pada saat itu memang benar-benar salah melihat jadwal seragamnya. Nah, kita gunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Kita berdiri pada posisi kontrol manajer, jangan langsung menyalahkan. Kita tanya dulu. Biasanya anak-anak itu kan terkadang takut dengan kita jika dia merasa bersalah, tapi kita dekati anak-anak tersebut. Nah, di sini ada pengertian disiplin positif.
Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Inilah disiplin positif. Mungkin kita juga pernah mengalami pemberian imbalan, reward. Boleh nggak Bapak Ibu kita memberikan reward pada anak-anak? Boleh. Apakah reward itu tidak menimbulkan dampak? Tergantung kondisi kita memberikan ini apa, sedang apa. Setidaknya ada dampak. Dampak itu pasti ada positif negatif. Sebenarnya reward itu Tidak boleh. sebaiknya kita hindari. Kenapa, Bu? Karena apa? Mungkin maksudnya kan, pada saat kita tidak ada reward, misal ya kita belajar, Betul. ini anak yang hari ini bagus, yang hari ini rapi ya, bisa saja dia berubahnya pada saat mau mengharapkan reward. Setelah kita tidak berikan reward, apa yang terjadi? Dia kembali ke semula. Nah, makanya tadi kita berikan disiplin positifnya. Kita gali apa permasalahan. Reward itu beda tipis dengan ancaman atau hukuman. Hukuman kan kita tidak boleh menerapkan hukuman, tidak boleh memberikan ancaman. Begitupun reward. Karena dikhawatirkan pada saat tidak ada reward, dia kembali ke awal. Iya. Pada saat mengharap reward, dia mau berubah, mau belajar. Misalnya. Piket juga, yang wajib piket, rewardnya itu kasih buku misalnya. Pada saat tidak ada reward, dia tidak mau melakukan kewajibannya. Makanya kita berlakukan anak-anak itu dengan segitiga restitusi. Ada nilai-nilai kebajikan, ya, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan tersebut, ya ini yang pertama profil belajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah ini menurut Ibo Primary Years Program PYP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada lagi keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kita berangsur-angsur menerapkan kepada anak didik kita yang ada di lingkungan pendidikan kita. Ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha
terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Inilah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup, kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kita ini punya kebutuhan untuk diterima, punya kebutuhan untuk dipedulikan. Kerjasama juga, kita berbagi juga. Sama kita dalam kelompok SD 104 misalnya. Ada penguasaan, kita punya harga diri. Keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk berprestasi, keinginan diakui, keinginan didengar. Kita mau berprestasi, semua orang mau berprestasi. Kita mau didengar, jika kita berbicara, kita mau diakui di tengah-tengah kelompok kita. Ada kebebasan, kita punya kebebasan untuk bermandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dari dirinya. Sama seperti anak-anak kita. Anak-anak kita kepingin hal-hal yang baru. Itu kita terapkan dalam belajar. Cara belajar yang selama ini kita anggap belum baik, kita tingkatkan. Maka anak-anak akan lebih semangat dalam belajar. Kita buat games di kelas, kita terapkan. Silakan mereka mempunyai kebebasan. Ada kesenangan. Setiap orang punya kebutuhan untuk kesenangan. Ada bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kita tertawa tidak ada yang larang kan? Tidak ada. Bermain kita tidak ada yang larang. Karena kita punya kesenangan sendiri. Tentunya kesenangan itu berbeda-beda. Ada orang yang tidak suka humor, dia hanya serius saja. Ada. Tidak mau diajak guyon. Ada yang mau guyon terus. Sungguh pun terkadang hal itu adalah dianggapnya serius, terkadang dia membicarakannya masih terbawa humor karena memang dia humoris. Nah, itu kita punya 5 kebutuhan dasar. Setiap orang mempunyai ini. Jadi kita tidak bisa menekan anak-anak kita harus menuruti kemampuan kita. Ada motivasi perilaku manusia. Motivasi intrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita gabung keduanya, kita ambil risiko untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini kita lihat ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang pertama hukuman, tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kedua anak ini dihukum oleh gurunya. Gurunya merasa dia yang benar. Muridnya tidak tahu apa yang dilakukan gurunya. Inilah namanya hukum. Lanjut. Nah, konsekuensi. Jadi konsekuensi tadi ini perbedaannya perbedaan hukuman,
konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi terencana, kita sepakati murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Agak berbeda nggak dengan hukuman? Ada perbedaan nggak dengan hukuman? Antara hukuman dan konsekuensi ada sedikit ya. Sekarang kita lihat restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa restitusi itu kita cari dulu penyebabnya. Kita ajak anak berdiskusi bagaimana dia menyikapi masalahnya, baru kita tanyakan apakah yang dia lakukan itu bagus atau tidak. Nah, inilah restitusi. Bisa kita berikan kepada murid-murid kita yang ada permasalahan. Jadi kita jangan di posisi sebagai hukuman, konsekuensi. Yang kita lakukan, kita ambil langkah yang lebih baik adalah restitusi. Sebenarnya ada 5 posisi kontrol guru tadi. Penghukum, kita lihat pasti gurunya begini-begini kan, marah sama anaknya. Pembuat merasa bersalah itu terkadang lebih dari kita. Ada murid-murid yang lain, termasuk kayak bully. Jadi anak itu terpojok. Nah, yang pemantau itu dia hanya melihat saja, memperhatikan saja, tidak mengambil tindakan. Posisi sebagai teman, kita ajak anak sebagai teman. Tapi yang lebih bagus adalah sebagai manajer. Berlakulah kita guru sebagai manajer di kelas. Artinya kita lihat permasalahannya, kita cari solusinya bersama anak-anak, kita tanyakan apa penyebab dan apa manfaat jika kita melakukan restitusi tersebut. Mungkin sama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi yang paling berat itu sebenarnya penghukum. Posisi kontrol apakah? Patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini kita berdiri di posisi yang mana? Patuhi aturan saya atau awas. Kalau kita lihat di sini, apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira penghukum ya, Bapak Ibu. Dia mengancam, dia minta patuhi aturannya. Kalau pembuat rasa bersalah, bisa nggak? Tidak ya. Kemudian, nah, posisi kontrol apakah aku? Ibu sangat kecewa sekali dengan kalian. Membuat rasa bersalah. Yang mana? Kira-kira penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Membuat rasa bersalah. Jadi setelah ibunya mengungkapkan, ibu sangat kecewa. Jadi anaknya berpikir, iya, saya sudah membuat ibu sedih.
Artinya dia pembuat rasa bersalah. Nah, yang ini posisi kontrol apakah apa? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Posisi mana? Teman. Membantu. Iya, di sana dia teman. Posisi kontrol apakah apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Sebagai apa? Penentang. Belum tahu dia apa ini. Nah, jadi ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira berbeda nggak keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Berbeda ya. Kalau peraturan mengikat. Kalau keyakinan Berkeyakin bahwa itu benar apa yang dia mereka perbuat. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm seat bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau peraturan tentunya ada sanksi. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ini mengapa kita mengambil keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas, tentu Bapak Ibu di kelas sudah membuat keyakinan kelas dengan menerapkan budaya positif. Yang pertama, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas, semua murid kita dilibatkan. Ini ada segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada validasi tindakan yang salah. Jadi anak melakukan kesalahan, terus kita menanyakan keyakinannya, baru kita stabilkan identitasnya, kita cari solusi. Nah, ini ada contoh. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini validasi tindakannya. Nah, untuk meyakinkannya, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Tentu kita di kelas kan ada keyakinan kelas beberapa. Mungkin ada satu poin ya, dia langgar. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya dengan anak tersebut. Lalu kita stabilkan identitasnya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Dan tentunya bukan hanya anak itu saja yang melakukan kesalahan. Ya kan? Karena anak kita di dalam kelas itu banyak. Nah, inilah segitiga restitusi. Jadi kita gunakan dalam menangani kasus-kasus yang ada di kelas kita. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bagaimana caranya? Ya, kitalah yang melakukan segitiga restitusi. Kalau di sini berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, betul. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, iya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Betul sekali.
Kamu berhak merasa begitu. Ada validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini validasi tindakan yang salah. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan itu. Ini menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Jadi anak kan ingat keyakinan kelas. Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya ke anak kita. Tentunya nanti dia akan menjawab sesuai dengan pemikiran. Dalam penerapan program disiplin positif, ini harapannya ya, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, inilah tentang budaya positif yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ini ada jadi Bapak Ibu, inilah harapannya kita menerapkan disiplin positif kepada anak-anak. Silakan bagi yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon izin bertanya. Tadi saya sudah menyimak paparan apa yang Ibu katakan ke depan. Sebelumnya saya kurang memahami tentang keyakinan kelas sebelumnya kan. Tapi dengan adanya pemaparan ini dapat tahu yang ketemu keyakinan kelas itu yang kayak gini. Yang kami tahu sebelumnya itu kan kalau dari tahun ke tahun itu adanya peraturan kelas. Nah, tapi sekarang adanya keyakinan kelas. Nah, dari pemaparan itu tadi mungkin dengan adanya pemaparan Ibu, mungkin di sini kami lebih terbuka pemikirannya. Oh, inilah perbedaan antara keyakinan dan peraturan kelas. Sebelumnya saya di kelas itu sudah menerapkan sama siswa pada saat PMS apa namanya? MPMS kemarin tentang kesepakatan kelas. Nah, sudah kami bikin kesepakatan kelas. Saya pikir kesepakatan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Tapi di sini saya salah. Jadi peraturan kelas itu lebih mendominan terikat dengan adanya sanksi-sanksi. Nah, jadi dari sini saya sudah terbuka, berarti kami jangan membuat peraturan kelas, tetapi lebih menekankan membuat dengan keyakinan kelas. Nah, yang saya tanyakan di sini Bu, apakah sama keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Nah, untuk itu saya menanyakan itu aja. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, itu kan di awalnya ada peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya kan dilarang makan di dalam kelas, dilarang buang sampah sembarangan. iya buang sampah sembarangan. Nah, kita kembalikan ke keyakinan dan kesepakatan kelas. Kalau
kalau di kesepakatan kelas kita masukkan nilai-nilai kebajikannya yang tadi kan ada nilai kebajikan, ada disiplin, ada bertanggung jawab, nilai kebajikan. Jadi di situ kita masukkan nilai kebajikannya. Ada empati, ada kreativitas. Yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mengapa bukan peraturan kelas? Peraturan kelas sifatnya ada ancaman, ada sanksi, dan dia mengikat. Kalau keyakinan kelas itu kita buatnya sama-sama dengan siswa. Siswa kita ajak, silakan keyakinan apa atau kesepakatan apa yang akan mereka buat. Kalau mereka yang buat, mereka yang melanggar, kita akan tahu. Kita kan sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Bertanya, kesepakatan kelas apa yang kita buat kemarin? Misalnya, dia biar valid makan di dalam kelas misalnya, atau tidak melaksanakan piket kelas. Nilai apa? Nilai kebajikan apa di sana? Nilai kebajikan bertanggung jawab, bergotong royong. Jadi makanya kita adakan kesepakatan kelas. Jadi anak-anak perlu sticky note, kesimpulan kita ambil. Jadi libatkan anak-anak untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Jangan kita sendiri yang membuat. Kalau guru sendiri yang membuat, sama dengan peraturan. Ya, kita biasakan, kita tahu kesepakatan dulu. Kita belajar 7.30, kita sepakat dengan anak-anak. Mulai belajar 7.30, kalian hadir di sekolah pukul berapa nak? Supaya tidak terlambat. Artinya anak itu kan bisa istirahat paling tidak 10 menit, supaya tidak tergesa-gesa. Kesepakatan kelas kita sebelum masuk kelas kita berbaris di depan kelas. Berbaris, jika ada yang tidak berbaris kita tanya, kenapa tidak berbaris? Apakah melanggar kesepakatan kelas yang kita buat? Mungkin pada saat itu dia tidak berbaris karena kakinya sakit, karena badannya kurang sehat, atau karena apa permasalahannya. Jadi itu penjelasan tentang peraturan kelas dan kesepakatan atau keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Silakan kasih mic-nya bukan di belakang. Silakan bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya Bu, tadi materi kita tentang budaya positif ya, tentang budaya positif menuju ke disiplin positif. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, tadi saya mendengar salah satu tentang cara membangun budaya positif di sekolah itu adanya kolaborasi di antara guru, murid, siswa ataupun dengan orang tua murid atau komite sekolah. Dalam membangun kolaborasi itu pasti ada tantangannya ya.
ada tantangan yang mungkin kita hadapi suatu saat nanti waktu kita mengadakan kolaborasi tersebut. Nah, yang mau saya tanyakan itu bagaimana cara kita menyikapi kalau mungkin suatu saat ada tantangan yang kita hadapi dalam berkomunikasi ataupun berkolaborasi dengan wali murid, dengan siswa ataupun siswi yang merujuk ke budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang di sini ada nilai kolaboratif ya. Jadi benar kita harus berkolaborasi. Artinya dari sekolah itu kita harus berkolaborasi. Ada komite orang tua murid, guru, tenaga pendidikan, ada murid tentunya di sekolah tersebut. Bagaimana cara mengatasinya jika ada tantangan-tantangan? Ya tentu hal yang sangat sulit memang untuk berkolaborasi. Terkadang pendapat kita itu pasti berbeda dengan pendapat orang lain. Nah, caranya kita harus memberikan pendekatan-pendekatan, ya, pendekatan kepada semua pihak, baik itu murid, baik itu orang tua, komite, guru, tenaga pendidikan. Jadi kita gunakan pendekatan yang sekiranya tidak menimbulkan gejolak, tidak menimbulkan permasalahan baru. Ya, kita gandeng. Tentunya kita menggunakan itu tadi apa cara-cara yang baik. Jadi jika memang ada kendala seperti itu, kita musyawarahkan. Apa maunya, bagaimana cara penyelesaiannya, kita musyawarahkan. Jangan kita memutuskan sendiri. Itulah caranya untuk mengatasi tantangan-tantangan berkolaborasi. Itu tentunya dengan pihak manapun kita akan menggunakan cara-cara yang terbaik. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan akan menimbulkan permasalahan baru. Mungkin itu Ibu Septi jawabannya. Nanti mungkin ada yang dari lain masukan, penambahan, ya, ada masukan. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Pas. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini pada presentasi saya dengan modul 1.4 tentang budaya positif pada SD Negeri 104 Kota Bengkulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.